فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Rahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, masih terkait dengan hadis Ummi Salamah tentang apa? Hakim menghukumi sesuai dengan dohirnya, dohir hujjahnya, dohir hujjah dari pihak yang bertikai. As-sadisah, faedah yang keenam, anna hukmal hakim la yuhilu ma fil batin wala yuhillu haraman. Hukum dari seorang hakim itu tidak mengarah, tidak menghala kepada apa yang di dalam isi hati manusia, dan tidak pula menghalalkan apa yang haram, yaitu sesuai dengan yang dohir saja. Makanya, dan ini sering disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama tatkala mereka membantah para hizbiyun. Hizbiyun mengatakan, kalian dengki pada kami. Ya, hizbiyun kan duit banyak. Ketika dikritik oleh para ulama mengatakan, kalian dengki pada kami. Ini bukan masalah kedengkian, tapi ini adalah menjaga kemurnian agama Allah Ta'ala. Kalau memang dia ulama yang hakiki, dia tidak akan dengki dengan harta benda orang kafir, atau harta benda orang mubtadi'ah dan sebagainya, atau kedudukan tinggi di suatu pejabat atau apa. Tidak demikian, tapi ini adalah karena Allah Ta'ala. Ya, kalau memang niatnya dengki, ya salah dia sendiri. Tapi orang yang alim, dia tidak mendengki masalah urusan-urusan duniawi seperti itu. Tetapi apa? Semuanya berlomba-lomba mendekat kepada Allah. Iri untuk kalau seseorang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Jadi menghukumi secara dohirnya Anda menyimpang, maka kembalilah. Bukan malah kemudian dituduh, Anda dengki sama saya. Terkadang juga dalam kitab-kitab disebutkan oleh para ulama, yaitu hizbiyun mengatakan, engkau mencela orang karena ingin populer. Tidak boleh menuduh seperti itu. Tapi lihat dohirnya. Kalau dohirnya adalah masalah yaitu lillahi ta'ala, tak boleh dituduh isi hatinya begini. Demikian pula sebaliknya, pihak yang menuduh atau pihak yang menghakimi tidak boleh menghakimi isi hati. Engkau memang berbuat ini untuk menghancurkan Islam. Tak boleh. Dari mana Anda tahu? Tetapi lihat dohirnya berbuat salah, kita katakan dia salah. Masalah niat dia apa, itu terserah Allah Ta'ala. Wala yuhillu haraman, dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, hukum diserahkan pada Allah, bukan diserahkan kepada manusia. Kalau memang kenyataannya sebenarnya si Ali misalkan dialah yang memiliki tanah itu, ada gerannya dan sebagainya, ya sudah, hakim memang menghukumi sesuai dohirnya, berarti itu tanah dia. Walaupun boleh jadi geran itu dipalsukan, yang sebenarnya Ali bukan yang memiliki tanah itu, tapi tanah itu milik si Amr misalkan, maka tetap di sisi Allah yang haram adalah haram, yang halal adalah halal. Nanti di hari kiamat akan diselesaikan. Yaumatu belas saroir, pada hari di mana rahasia akan dibongkar. Ternyata yang pemilik tanah yang hakiki adalah si Amr. Ali ini penipu saja, dia sudah kerjasama dengan entah siapa, boleh mengeluarkan, boleh menampilkan geran seperti itu dan seterusnya. Hakim cuma menghukumi sesuai dohirnya. Tentunya tidak sembarang barang, harus melihat, meneliti baik-baik apakah buktinya ini bukti yang sah ataukah ternyata palsu, bukti palsu, saksi palsu atau apa. Wa huwa madhabu jamahiri ulama'il muslimin, dan ini adalah madhab mayoritas dari ulama kaum muslimin. Wa fuqaha'il amsar, dan para fuqaha dari berbagai negeri. Baik. Hakim menghukumi sesuai dohir yang dia tahu. Dan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Qawaid An-Nauraniyah, kalau tak salah tajuk kitabnya itu ya, Nauraniyah itu, bahwasanya kalau hakim menghukumi tetapi ternyata dia menyelisihi suatu dalil yang qat'i, dalil yang pasti, maka hukum dia itu wajib dibatalkan. Walaupun hakimnya sudah ijtihad, dia tak tahu ternyata ada dalil ini, dia tidak tahu misalkan. Tapi setelah beberapa hari terbukti memang dia keliru, maka walaupun hakimnya mengatakan halal, itu tidak halal. Atau hakim mengatakan yang betul adalah si fulan, maka yang benar adalah bukan si fulan, dan seterusnya.
Jangan dengan alasan oh hakim sudah memutuskan berarti sudah sampai hari kiamat tak boleh berubah. Tidak seperti itu. Kalau memang ada bayinah yang lebih kuat, maka hukum pertama wajib dibatalkan. Wa minhum al-a'immatus salasah, termasuk dari mereka adalah imam yang 3, Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Fa idza hakamalahul hakimu bizaujah allati ya'lamu annahu laysat lahu zaujah. Misalkan seorang hakim memberikan keputusan pada seorang lelaki bahwasanya wanita ini adalah istri dari dia. Padahal si lelaki ini tahu bahwasanya sebenarnya wanita itu bukan istri dia, tapi mungkin memanipulasi data-data atau surat kawin misalkan. Ada perebutan, ini istri saya, ini istri saya. Ini saya punya surat kawin misalkan atau apa. Padahal lelaki yang mengatakan saya punya surat nikah, dia tahu sebenarnya ini bukan istri dia, tapi memalsukan surat misalkan atau memalsukan saksi dan seterusnya. Fala tahillulah, maka wanita ini tidak halal untuk dia. Tak boleh dengan alasan ini sudah ada hakim besar sudah mengumumkan itu, saya punya dukungan kuat. Padahal ternyata hakimnya yang salah atau ditipu atau yang seperti itu dikelabui dengan bukti-bukti palsu misalkan, atau ternyata hakimnya sudah dirasuah, atau hakimnya punya kecondongan, oh ini anak buah saya misalkan, oh ini teman saya hutang budi pada bapak dia misalkan atau apa. Maka hukum hakim tadi tidak membenarkan apa yang salah, tidak mensahkan sesuatu yang batil. Maka wanita ini tidak halal untuk lelaki tersebut, walaupun sudah ada fatwa hakim misalkan atau keputusan hakim. Au bil mal, atau bukan masalah istri tapi harta. Alladzi ya'lamu annahu mubtilun fi dakwah, yang mana orang ini tahu dirinya sebenarnya pelaku kebatilan di dalam dakwaan dia. Seperti di beberapa negara itu, para gangster memaksa orang untuk tanda tangan misalkan bahwasanya rumah ini sudah dijual ke orang itu, ke pihak gangster itu atau mafia itu. Padahal mafia itu tahu bahwasanya mereka mendapatkan itu dengan cara yang haram, dengan jual beli yang sistemnya pemaksaan. Fala yahillulah, maka harta tadi tidak halal untuk dia walaupun sudah ada pengesahan dari hakim. Wa nahwi dzalik, dan perkara-perkara yang seperti itu. Jadi keputusan hakim atau fatwa orang alim, fatwa mufti itu bukanlah segalanya. Apalagi kalau ketahuan bahwasanya dia menyelisihi dalil. Cuma kekuasaan di tangan dia sehingga dalil-dalil itu dikesampingkan misalkan. Maka walaupun secara zahir orang tadi menang, tapi di sisi Allah orang ini melanggar sekian banyak syariat. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh, at-taqyidu bil muslim, diikat perkara tadi dengan muslim. Baik, mana lafadznya ya? Kalau yang hadis yang di hadapan kita tidak ada lafadz muslim zahirnya ya. Ala innama ana basyarum mithlukum wa innama ya'tinil khasm fala'alla ba'dakum ayyakuna ablagha min ba'd fa ahsibu annahu shadiq fa aqdilah faman qadaitu lahu bihaqqi muslim. Ini dia di belakang. Maka barang siapa aku berikan keputusan untuk memenangkan dia dengan hak seorang muslim, fa inna ma hiya qita'atun minan nar, maka hanyalah keputusan tadi adalah potongan dari neraka. Fal yahmilha aw liyadharha, maka sila dia membawa potongan neraka tadi atau meninggalkannya. Kata beliau di sini diikat dengan lafaz muslim kharaja makhrajal ghalib, yaitu mengikuti pola kebiasaan di negeri muslimin. Baik. Wa illa, karena jika tidak demikian kita memahaminya, famithluhu adzimmi wal muahad, maka hukum semisal berlaku pada kafir dzimmi dan kafir yang muahad, yang ada perjanjian dengan kita. Yaitu tak boleh dengan alasan dia kafir kemudian kita menganiaya hak dia. Islam agama yang adil. Dengan sebab itu ada orang Yahudi masuk Islam di hadapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tatkala ada perselisihan kemudian hakimnya memenangkan siapa itu? Si orang Yahudinya. Walaupun berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib karena bayinahnya memang kuat, bayinah si orang kafirnya. Malah akhirnya orang kafirnya yang heran, kenapa malah saya yang dimenangkan? Ya karena bayinah ada di tanganmu. Yang ini muslim, bahkan dia Amirul Mukminin menurut cerita yang populer di kitab-kitab fuqaha, anak tak
memeriksa sanadnya, belum memeriksa sanadnya. Beliau tidak memiliki bayinah yang kuat. Akhirnya malah orang Yahudinya masuk Islam dengan sebab itu. Nah, dengan sebab itu Amirul Mukmininya menghadiahkan barang itu. Nggak apa, barang itu milik engkau. Karena apa sih, Yahudinya mengatakan apa? Menurut cerita itu, wallahu alam, di kitab-kitabnya fuqaha, sebenarnya bayinah ini saya buat-buat. Ini bukan barang saya, ini barang Anda. Ali mengatakan, tahu ngapa? Bukti zahirnya menunjukkan itu milikmu, ya sudah itu milikmu. Nah, ketika orang itu masuk Islam, menyerahkan kembali ke Ali menghadiahkan barang itu ke orang Yahudi itu. Wallahu alam tentang sanadnya. Cuma populer dijadikan sebagai contoh. Baik. Yang ke-8, qauluhu falyahmilha aw liyadharha fihi tahdidun syadid. Ada ancaman yang keras. Nabi sudah mengatakan ini potongan dari neraka. Walaupun zahir dunianya nampak sedap, dapat mendapatkan tanah, mendapatkan rumah atau kereta atau apa, tapi itu neraka hakikatnya. Wa wa'idun akid, ukutan yang sangat ditekankan. Alaman akhadha amwalan nasi bidda'awi al-kadzibah. Boleh da'awi, boleh da'awa, tak masalah. Untuk terhadap orang yang mengambil harta orang lain dengan dakwaan-dakwaan yang dusta, wal hiyalil muharramah, dan tipu daya yang diharamkan, saksi palsu mungkin atau bukti-bukti lain yang dipalsukan. Fahada takbir, ungkapan ini syabihun, menyerupai biqaulihi ta'ala i'malu ma syi'tum, berbuatlah apa yang kalian sukai. Bukan berarti halal untuk berbuat, tetapi ini ancaman. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat itu. Yang ke-9, qala Syekhul Islam, as-sahabah idza takallamu bijtihadihim. Para sahabat jika mereka berbicara berdasarkan ijtihad mereka, yunazzihuna syar'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam an khata'ihim. Mereka menyucikan, membersihkan, menjaga kebersihan dan kesucian syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan mereka. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud, ini saya akan berbicara dengan ra'yu saya, kalau betul ini dari Allah, kalau salah maka itu adalah dari saya dan dari setan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan saya ini. Ini kalau saya ijtihad, bukan menyampaikan dalil. Wa khata'i ghairihim, dan kesalahan orang yang lain. Kama qala Ibnu Mas'udin fil mufawwidah. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud terhadap wanita yang mufawwidah atau mufawwadah ya. Dua-duanya mungkin lihat sudut pandangnya, yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya padahal suaminya belum sempat menetapkan mahar. Maharnya berapa? Belum sempat ditetapkan tapi meninggal duluan. Baik, maka beliau berfatwa seperti itu, yaitu wanitanya mendapatkan iddah dan mendapatkan warisan, juga mendapatkan mahar semisal dengan mahar para wanita di daerah situ. Dan ternyata sahabat yang lain mengatakan bahwasanya memang ini keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk wanita yang mengalami peristiwa yang sama. Kalau tak salah Barwah pintu Wasiqah. Ternyata Nabi berfatwa dengan fatwa yang sama. Ibnu Mas'ud bergembira karena ternyata fatwanya sesuai dengan sunnah Nabi yang beliau tidak tahu. Ilahuna wallahu a'lam. Kita habiskan sekalian sedikit. Kata Ibnu Mas'ud, aqulu fiha bi ra'yi. Saya akan berbicara tentang wanita ini dengan pendapat saya karena belum mendapatkan dalil yang tepat, maka beliau berijtihad dengan lautan ilmu yang telah beliau miliki itu. Fa iyyakun shawaban fa minallah. Jika ucapan saya ini nanti benar, itu dari Allah, taufik. Wa iyyakun khata'an, jika keliru, fa minni wa minasyaiton, itu dari saya dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani min. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan saya tadi. Selesai. Wa kadzalika ruwiya anis siddiq fil kalalah. Demikian pula ini diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq dalam kalalah, dan ternyata pendapat beliau betul sesuai dengan isyarat-isyarat dalam Quran. Yang namanya kalalah yaitu orang yang mati tidak memiliki aslul waris dan tidak memiliki far'ul waris, tidak memiliki ayah ibu dan tidak memiliki anak-anak, yaitu maksudnya yang masih hidup. Wa kadzalika an Umar. Demikian pula diriwayatkan pola seperti ini dari Umar. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.